Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Ainul Yakin Salam, Eskapnes MKep. Saya adalah salah satu dosen di program studi Profesinas Sitikes Hafsawati Pesantren Zainul Hasan Genggong Probolinggo, di mana saya sebagai dosen mengampu mata kuliah keperawatan medikal bedah 1, kemudian keperawatan medikal bedah 2, dan keperawatan medikal bedah 3. Nah, di semester 6 ini saya mengampu menjadi koordinator mata kuliah keperawatan medikal bedah 3, di mana beban SKS dari KMB 3 ini ada 3 SKS, di mana ada 2 SKS teori, kemudian 1 SKS praktikum laboratorium. Kemudian pengampu dari mata kuliah KMB 3 ini ada 2, yaitu saya, kemudian Bapak Dodi Hartono MTRKep. Nah, izinkan saya untuk menjelaskan terkait dengan deskripsi mata kuliah KMB 3 ini, yaitu berfokus pada pemenuhan kebutuhan klien dewasa dengan gangguan sistem muskuloskeletal, kemudian integumen, kemudian persepsi sensori, dan persarafan. Nah, untuk capaian pembelajaran di mata kuliah KMB 3 ini ada beberapa, ada 6. Yang pertama adalah mahasiswa mampu untuk melakukan simulasi asuhan keperawatan dengan kasus gangguan pada sistem muskuloskeletal, kemudian integumen, kemudian persepsi sensori, dan persarafan. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu untuk melakukan simulasi pendidikan kesehatan pada kasus muskuloskeletal, kemudian integumen, persepsi sensori, dan persarafan. Kemudian yang ketiga adalah mahasiswa mampu untuk mengintegrasikan hasil-hasil penelitian dalam asuhan keperawatan untuk mengatasi masalah pada sistem muskuloskeletal, integumen, kemudian persepsi sensori, dan persarafan. Kemudian yang keempat adalah untuk mahasiswa mampu untuk mensimulasikan pengelolaan asuhan keperawatan pada klien dengan gangguan sistem muskuloskeletal, integumen, persepsi sensori, dan persarafan. Nah, kemudian yang kelima, mahasiswa mampu untuk memperhatikan aspek legal dan etis secara sistematis ya pada pengelolaan asuhan keperawatan dengan gangguan sistem muskuloskeletal, integumen, kemudian persepsi sensori, dan persarafan. Dan yang keenam, yang terakhir adalah mahasiswa mampu untuk mendemonstrasikan intervensi keperawatan pada klien dewasa dengan kasus sistem muskuloskeletal, kemudian integumen, persepsi sensori, dan persarafan. Nah, untuk penilaian kami menerapkan beberapa aspek ya. Yang pertama adalah penilaian ujian tengah semester, kami berikan bobot sebanyak 20%, kemudian ujian akhir semester 20%, kemudian praktek 30%, kemudian tugas 20%, dan soft skill 10%. Nah, pada mata kuliah KMB 3 ini di semester 6 ada sejumlah 46 mahasiswa. Nah, izinkan saya untuk memaparkan proses pembelajaran pada pada gangguan sistem muskuloskeletal. Dalam hal ini adalah terkait dengan praktikum untuk merawat luka pada perawatan luka dekubitus. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, sesuai dengan kontrak kita, ya, hari ini kita akan praktikum, ya, tentang perawatan luka dekubitus, ya. Jadi tentang perawatan luka dekubitus, ya. Karena di semester 6 ini kalian kan sesuai dengan silabus itu kan ada sistem muskuloskeletal, ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang gangguan, ya, pada sistem muskuloskeletal, yaitu luka dekubitus. Ini harus dirawat, ya. Ini harus dirawat, ya. Jadi untuk mempercepat kesembuhannya, maka luka dekubitus ini harus dirawat. Oke,
sebelum kita masuk pada proses perawatan luka, ya kita perkenalan alat dulu. Jadi bak instrumen ini itu adalah tempat untuk meletakkan alat-alat yang steril, alat dan bahan yang steril. Contohnya apa? Ya, pinset. Oke, pinset kita butuh berapa sih sebenarnya? Dua. Tiga boleh? Boleh, ya. Jadi yang pertama adalah pinset, ya. Baik itu pinset anatomis maupun pinset chirurgis, ya. Oke, kemudian ada apa ini namanya? Cucing. Ya, ini untuk apa cucing ini? Ya, untuk meletakkan cairan. Ya, cairan apa? Cairan NaCl, ya. Kemudian ada kasa steril, ya, kasa steril, ya, harus ada di sini. Kemudian nanti kita juga butuh yang namanya gunting jaringan. Kemudian tambahan untuk perawatan luka dekubitus, ya, itu kita menggunakan di bak instrumen itu kita sediakan cotton bud, ya, cotton bud. Ini untuk apa? Ini untuk mengukur kedalaman luka. Ya, ini perlu ini. Ya, itu yang ada di bak instrumen. Oke, nah sekarang kita bahas alat yang non steril. Satu lagi yang steril. Nah, ini apa namanya? Handscone steril. Ya, handscone steril ini juga penting. Ya, jadi untuk perawatan luka apapun sebenarnya itu kita sediakan 2 handscone, ya. Oke. Nah, sekarang yang non steril, ya, non steril itu ada beberapa, ya. Tadi salah satunya adalah handscone bersih, ya. Kemudian ada plester, ya. Kemudian ada swab alkohol atau alkohol swab. Ini untuk membuka plester, ya. Kemudian ada perlak, ya. Kemudian ada gunting plester, ya. Kemudian nanti juga kita sediakan penggaris untuk apa? Ya, mengukur, ya. Kemudian kita ada betadine, kemudian ada NaCl, ya. Kemudian ada korenta. Ini untuk apa? Ya, mengambil alat yang steril, ya. Kemudian untuk cuci tangan kita menggunakan hand rub, ya, alkohol untuk hand rub, atau kita bisa langsung cuci tangan di hand wash, itu, ya. Oke. Selanjutnya kita akan mulai untuk melakukan praktikum. Saya akan contohkan dulu, ya, biar kalian kelihatan mungkin bisa berdiri, ya. Oke, ya. Jadi kita akan melakukan proses untuk perawatan lukanya. Jadi setelah kita menyiapkan alat nanti, ya. Jadi kita siapkan alat dulu sebelum ke pasien, ya. Kemudian kita bawa alat ke pasien, baru nanti kita akan melakukan komunikasi pada pasien. Oke, jadi saya akan contohkan untuk komunikasinya. Jadi selamat pagi Bapak, Assalamualaikum. Dengan Bapak yakin? Oke, sekarang saya lihat dulu ya Pak untuk identitasnya, ya. Kita cocokkan identitasnya dulu, nama, ya. Kemudian mungkin tanggal lahir, ya, kita tanyakan juga bisa tanggal lahirnya, ya. Kemudian setelah kita cek identitas, baru kita kontrak dengan pasien, ya. Bapak, hari ini saya akan melakukan perawatan luka dekubitus yang ada pada mohon maaf pantat Bapak, ya. Kurang lebih waktunya sekitar 15 menit ke depan, ya. Apakah Bapak bersedia? Ya, kemudian setelah itu kita apa? Privasi klien. Ya, jadi kita akan tutup tirai dan sebagainya. Karena apa? Karena ini daerah yang sensitif, ya. Nah, kita harus usahakan kita jaga privasi. Bahkan kalau perlu mungkin keluarga juga kita suruh keluar. Itu, ya. Baik, Pak, saya akan menyiapkan alat terlebih dahulu. Namun sebelum itu mungkin Bapak bisa merubah posisi, Pak, saya bantu. Oke, kita rubah posisinya menjadi posisi pronasi, ya. Kemudian kita bisa dibantu juga untuk membuka celana, ya. Kalau pakai celana, kalau pakai sarung ya buka sarung, gitu, ya. Jadi kita buka,
ya. Permisi Bapak ya. Oke. Nah, baru setelah ini ya kita menyiapkan alat yang non steril dulu ya. Jadi misalkan kita siapkan dulu ya. Oh, sorry. Kita siapkan cuci tangan dulu ya. Oke, cuci tangan dulu ya dengan 6 langkah ya kan. Baru kita bisa pasang handscoon. Jadi kita siapkan dulu mungkin ya. Pak, permisi Pak. Saya letakkan handscoon perlak dulu. Mohon maaf Pak, bisa dibantu? Ya. Oke. Oke, setelah ini kalau sudah menyiapkan yang non steril, kita bisa menyiapkan untuk pemasangan sarung tangan apa ini? Bersih. Oke, sarung tangan bersih. Oke, kita pakai sarung tangan bersih ya. Kemudian setelah itu kita kira-kira ngapain kita? Ya, membuka balutan yang lama. Ya, dengan apa? Ya, kita dekatkan bengkok. Ya, kita dekatkan alatnya yang dibutuhkan. Ya, kemudian kita bisa menggunakan tangan. Ya, kita kemudian membasahi plasternya. Pak, permisi nggih Pak. Nah, kita harus komunikasi. Nah, ini untuk memudahkan biar pasiennya tidak merasakan sakit. Ya, oke, kita buka. Ya, perlahan kita buka. Permisi Bapak. Ya, saya buka dulu. Oke. 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 Nah, di sini langkah selanjutnya kalau kita sudah membuka balutan yang lama, yang pertama kali kita lakukan setelah itu adalah mengkaji luka. Ya, mengkaji luka itu mulai dari kedalamannya, kemudian luas lukanya, kemudian mungkin ada derajat ya. Kalau dokumennya ada derajat ya, dari derajat 1 sampai derajat 4. Ya, jadi kita kaji derajat lukanya, kemudian mungkin kita juga akan kaji terkait dengan dasar lukanya. Ya, apakah warnanya dia sudah memerah atau mungkin masih banyak jaringan-jaringan nekrosis yang perlu kita gunting nantinya. Ya, jadi itu penting di sini ya. Oke, setelah itu kita akan kaji kedalaman lukanya dengan menggunakan korentang ya. Oke, kita ambil korentang. Boleh ya, ini steril ya. Oke. Kemudian kita ukur kedalaman luka. Ya. Kemudian kita ambil ya penggaris. Ya, penggaris harusnya penggarisnya tidak seperti ini ya. Jadi ya, penggarisnya itu ada penggaris luka sendiri. Ya, warnanya putih ya. Oh, dia ternyata kedalaman lukanya 2 cm ya. Nah, ini juga penting untuk kita dokumentasikan. Oke, kita buang 2 cm. Kemudian kita ukur apa? Luas ya, luas lukanya diukur mulai dari lebarnya berapa? 5. Kemudian luas panjangnya 7. 5 kali 7 berapa? 35 ya, 35 cm persegi. Oke, setelah itu ya, ini jangan dibuang dulu nih. Ya, apa yang perlu kita siapkan nih? Hah? Setelah ini ngapain? Membersihkan luka. Nah, sebelum kita membersihkan luka, kita menyiapkan apa? Ya, kita tuangkan NaCl. Boleh Pak pakai non steril, boleh, enggak masalah. Ya, kita tuangkan yang ya ini di sini ya, dicucing. Ya. Oke. Kemudian setelah itu kita lepas handscoon. Ya, kita lepas handscoon ya. Kemudian kita bisa memasang sarung tangan steril ya. Sarung tangannya disesuaikan ya. Usahakan sesuai dengan ukuran tangan ya. Jadi harus tahu berapa ukuran tangan saya kan gitu. Ya. Jadi kita buka, ini ukurannya 7. Oke, kita buang ya. Oke, kemudian kita buka ya. Tahu caranya ya? Oke.
Ya, ini nggak perlu pakai korenta, nggak perlu ya, karena sudah secara teknis dia disediakan untuk tangan, ya. Oke. Usahakan kalau masang sarung tangan steril itu di atas ya, jangan gini, ya, nggak boleh, ya. Oke, ya, jadi tangan tuh harus begini kalau pakai sarung tangan steril ya. Oke, setelah itu kita ngapain? Bersihkan. Ya. Jadi kita akan mengambil pinset ya, anatomis dan chirurgis. Setelah itu kita akan bersihkan lukanya ya. Jadi kita akan menggunakan kasa steril ya yang direndam atau dengan cairan NaCl ya. Kemudian kita akan melakukan diperas ya. Jadi jangan terlalu basah juga jangan terlalu kering ya. Oke. Nah. Oke. Nah, kalau saya tangan kanan ini usahakan memang benar-benar steril ya. Makanya saya itu kalau biasanya ya, kalau pinset itu saya akan sisakan di sini, tidak begini. Ya, tapi saya akan letakkan begini, ya. Oke. Karena ini dogobitus, maka eksudatnya agak cukup banyak, ya. Maka kita juga perlu untuk menekan luka. Ya, jadi tekan. Jadi bukan hanya kayak luka steril ya. Kalau luka steril kan kita bisa hanya straight itu aja ya. Tapi kalau luka dogobitus, usahakan ada penekanan di daerah sekitar luka. Untuk apa? Untuk mengeluarkan eksudat atau pes ya. Oke, jadi sambil ditekan-tekan juga, sekali usap ya, kita buang. Oke, kita ambil lagi. Oke. Oke, kita kita tekan lagi ya sampai dia bersih ya. Jadi satu arah ya. Jadi intinya nggak boleh sokok nggak boleh ya, jangan ya. Satu karena dia sakit ya. Jadi kita tekan-tekan ya. Oke, sampai dia bersih. Berapa kali Pak bersihnya? Ya tergantung lukanya ya. Kalau seperti ini bisa sampai 5-6 kali untuk pembersihannya. Ya, tapi kalau dia mungkin masih kecil gini, kita cukup 3 kali cukup untuknya. Oke, anggaplah kita sekarang sudah memberikan pembersihan. Ya, selanjutnya kita ngapain selanjutnya? Kita ngapain selanjutnya? Jika ada jaringan yang mati maka dilakukan debride. Yes, ya. Jadi kita kalau ada jaringan yang mati, jaringan mati itu warnanya apa sebenarnya? Kuning atau hitam. Ya. Rata-rata kalau luka dogobitus itu warnanya kuning, teman-teman. Ya, warnanya kuning atau agak kehitaman ya, atau dia putih. Ya, putih. Itu kita perlu lakukan debridement, pemotongan jaringan, ya. Jadi kita menggunakan pinset chirurgis ya. Jadi kita akan lakukan pembersihan dengan cara kita letakkan dulu nih, kasa steril ya di sini. Ya, untuk apa ini? Untuk meletakkan jaringan yang mati ya. Oke, usahakan kita menjepit jaringan yang mati itu jangan sampai membuat luka yang baru. Paham ya? Paham. Jadi jangan terlalu dalam juga ya. Jadi usahakan perdarahannya minimal ya. Jadi kita angkat sedikit, kita gunting ya, taruh sini. Kalau sudah ya, baru setelah itu kita buang alatnya. Pak, perlu kita bersihkan lagi, boleh ya. Kita bersihkan lagi ya. Ini sudah kotor ya, pakai yang baru ya. Oke, kita bersihkan ya. Untuk membersihkan sisa-sisa darah ya, mungkin yang ada masih tersisa di sana. Jadi kita tetap ditekan ya, kita bersihkan 1 kali, kemudian kita buang. Oke, setelah cleansing atau pembersihan sudah selesai, kemudian debridement sudah selesai, baru kita memberikan dressing. Ya, dressing ini
Ini fungsinya satu untuk mencegah infeksi. Ya, ada beberapa banyak dressing yang digunakan ya. Tapi kalau tergantung juga jenis lukanya ya, dan tergantung juga derajat lukanya ya. Kalau ada gubitus yang dia banyak eksudatnya, maka kita perlu dressingnya yang absorben ya. Absorben di rumah sakit agak jarang sebenarnya ya. Jadi absorben itu ada semacam dressing yang langsung ditempelkan, dia nyerap sendiri, nyerap apa namanya, nyerap pes atau eksudatnya ya. Tapi kalau tidak ada, kita bisa menggunakan kasa yang agak banyak ya. Untuk apa? Untuk menyedot ya, menyedot pesnya ya. Jadi bahkan kalau perlu ya, bahkan saya pernah melakukan perawatan luka degubitus itu yang agak dalam, kita menggunakan tampon ya, tampon. Jadi ada sendiri tamponnya, memang disediakan oleh rumah sakit, tampon itu dimasukkan ke sini. Ya. Jadi opsional aja ya, tergantung ya. Jadi kalau memang tidak ada, kita menggunakan kasa steril ya. Berapa, Pak? Ya, tergantung nih. Ya, ini bisa 5 sampai 10 kasa. Ya. Oh ya, lupa saya. Sebelum dikasih kasa, mungkin kita bisa memberikan ini ya, apa namanya, antibiotik topikal ya, bisa apa namanya, sufratul ya kalau kita bilang ya, sufratul. Kita gunting, kita taruh di dasar lukanya ya. Oke, jadi berapa, Pak? Ya, ini apa namanya, tergantung ya. Oke, baru terakhir nanti kita lebarkan. Oke, mantap. Oke, kalau sudah begini, sudah selesai begini ya, maka kita bisa membuka sarung tangan yang steril ya, untuk memfiksasi ya. Oke, kita fiksasi dengan tadi ya, sudah kita sediakan di awal ya kan. Oke, permisi Bapak. Alhamdulillah sudah selesai Bapak. Oke. Ya, alhamdulillah ya. Bapak, alhamdulillah ini untuk perawatan lukanya sudah selesai, dan alhamdulillah juga untuk lukanya sudah berangsur-angsur sudah mulai membaik Bapak. Yang tadinya itu kedalamannya 5 cm sekarang sudah menjadi 2 cm. Kemudian luas lukanya juga sudah mulai berkurang, dan sudah ada sel-sel yang baru Pak untuk penyembuhannya, alhamdulillah ya. Bapak mungkin bagaimana Pak perasaannya Pak setelah dilakukan perawatan luka Pak? Nyaman nggih Pak? Lebih nyaman ya Pak? Oke, nah Bapak mungkin nanti 3 hari ke depan ya, atau 4 hari ke depan saya akan lakukan perawatan luka lagi, sehingga infeksi ya, resiko infeksi yang mungkin terjadi bisa dicegah. Itu Bapak, terima kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke, setelah ini ngapain? Dokumentasi. Oke, dokumentasi. Apa yang didokumentasikan? Tadi evaluasi dari lukanya, kedalamannya, lebarnya, sama dasar luka. Oke ya, mulai tadi ya kita sudah lakukan ya. Jadi dokumentasinya yang perlu kita catat adalah kedalaman lukanya, luas lukanya, kemudian mungkin warna dasar lukanya apa, kemudian yang terakhir adalah derajat luka ya. Tambahan lagi, apa yang perlu kita lakukan untuk dokumentasi ya? Jenis apa? Jenis dressing yang digunakan juga penting ya. Antibiotik yang digunakan, apa namanya, dressing yang digunakan itu juga perlu kita lakukan dokumentasi juga. Itu sampai sini saya pikir ini teman-teman bisa lah ya. Ya. Nanti jadi kalau ada praktek di lapangan ya, mungkin menemukan kasus degubitus, kalian sudah bisa langsung action untuk melakukan perawatan
luka dekubitus. Itu ya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan enggak? Kalau tidak ada enggak? Nggak ada ya. Oke, Zainatul. Untuk perawatan luka dekubitus ini apakah sama dengan perawatan luka biasanya, Pak? Maksudnya berapa kalinya gitu dalam sehari? Kalau misalnya kayak bagus. pertama biasanya kan bisa 2 kali sehari Ya. atau 1 kali sehari. Kalau Ya. dekubitus gimana, Bapak? Oke. Kalau di rumah. Oke. Jadi luka dekubitus itu termasuk luka kronis, ya. Luka dekubitus, luka kanker, luka gangren, ya. Itu termasuk luka kronis, ya. Kalau luka akut, ya, itu semacam misalkan luka karena trauma, ya kan, itu kan luka akut ya. Kemudian luka karena pembedahan itu juga luka akut. Maka sebenarnya prinsip perawatannya sama. Oke ya, jadi ada pertanyaan dari Zainatul. Bagaimana terkait dengan frekuensi, Pak? Apakah sama luka dekubitus itu frekuensi perawatan lukanya sama nggak dengan luka yang mungkin yang akut? Ya, contohnya luka pembedahan. Ya. Nah, kalau luka pembedahan itu tidak banyak eksudatnya. Ya, jadi kalau luka akut, luka awal itu luka steril ya, ketika dia pos dibedah atau setelah dibedah, dia kan tidak banyak eksudat. Ya, tapi kalau luka dekubitus itu rata-rata sebagian besar itu dia mengeluarkan discharge untuk cairan, ya, pes. Ya. Dimana kalau itu tidak banyak atau tidak sering dibersihkan, itu akan mengganggu penyembuhan lukanya. Gitu ya. Jadi menurut saya untuk luka dekubitus ini memang kita lihat dulu nih lukanya, ya. Kan luka tuh kalau dia ada pesnya itu kan pasti ada warna kuning-kuningnya. Ya enggak? Ada discharge-nya di di kasanya, ya kan? Maka kalau sudah banyak discharge-nya, sudah banyak pesnya yang ada di kasanya itu, seyogyanya lebih baik kita bersihkan. Ya. Lebih baik kita bersihkan. Cuma tanda kutip ya, resource atau sumber daya yang ada ya, atau mungkin kemampuan pasiennya untuk membeli peralatan kita sesuaikan juga gitu. Ya. Jadi memang seyogyanya lebih sering kita bersihkan ya. Sama kayak kita suction itu kalau pasiennya terutama pasien yang dia nggak sadar itu kan sekretnya banyak. Ya kan? Kecuali kalau dia sudah banyak grok ya, walaupun sehari 5 kali tidak masalah, tidak ada batasan absolut untuk pembersihan luka, tergantung dari jenis lukanya dan mungkin discharge atau cairan yang keluar dari luka tersebut gitu ya. Jadi nggak ada yang absolut berapa kali, tidak ada gitu ya Zai. Yang lain mungkin sudah ya. Oke, kalau sudah saya akhiri ya. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti setelah ini teman-teman bisa lakukan untuk mandiri ya, perawatan saya akan fasilitasi. Jadi cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.